adanya rencana penerapan peraturan terkait dengan pembatasan akses sosial media untuk anak-anak di Indonesia. Kira-kira bagaimana tanggapan Ibu dengan adanya rencana penerapan aturan tersebut di Indonesia? Hadirnya peraturan ini nanti adalah untuk membatasi penggunaan media sosial pada anak-anak ya, karena kita tahu belakangan ini justru cukup banyak ada dampak negatif dari penggunaan media sosial yang kurang bijak, terutama jika dilihat dari pengguna dari sisi usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat IPB di IPB Podcast. Pada sesi IPB Podcast kali ini, kita akan membicarakan terkait adanya rencana penerapan regulasi berupa pembatasan akses sosial media bagi anak, khususnya di Indonesia. Nanti sekiranya apa sih urgensi dari penerapan aturan ini dan seberapa besar pengaruh yang nantinya akan diberikan khususnya bagi anak-anak dari penerapan aturan ini di Indonesia. Untuk itu langsung saja kita sambut Dr. Dwi Retno Hapsari atau yang biasa disambut dengan panggilan Ibu Eno. Baik, Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bia. Bia apa kabar? Alhamdulillah, Bia juga baik, Ibu. Nah, Ibu sebetulnya sudah sempat saya mention sebelumnya bahwa sesi IPB Podcast kali ini kita akan membicarakan adanya rencana penerapan peraturan terkait dengan pembatasan akses sosial media untuk anak-anak di Indonesia seperti yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Komunikasi Digital ya, Ibu Mutia Hafiz seperti itu. Dan kira-kira sebagai seorang dosen dan juga sebagai seorang akademisi, apalagi di bidang komunikasi gitu Ibu ya, kira-kira bagaimana tanggapan Ibu dengan adanya rencana penerapan aturan tersebut di Indonesia? Oke, makasih Bia. Jadi kalau saya sendiri sebagai akademisi yang selama ini menekuni bidang komunikasi pembangunan termasuk literasi digital, menyambut baik ya dengan ini sebenarnya kan baru rancangan gitu. Jadi saya berharap ini bisa segera terrealisasi justru ya, karena memang hadirnya peraturan ini nanti adalah untuk membatasi penggunaan media sosial pada anak-anak ya, karena kita tahu belakangan ini justru cukup banyak ada dampak negatif dari penggunaan media sosial yang kurang bijak, terutama jika dilihat dari pengguna dari sisi usia gitu. Terlepas dari itu memang tentu ada dampak positif ya, sehingga saya menyambut baik karena ini bagian dari tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak generasi muda Indonesia. Iya, jadi sebetulnya memang berangkat dari suatu masalah terkait dengan ruang digital dan anak-anak di Indonesia, sehingga pada akhirnya pemerintah ingin menerapkan peraturan ini seperti itu, Bu. Tapi Bu, kalau misalnya boleh tahu nih, kira-kira penerapan aturan ini apakah baru pertama ada di Indonesia atau sebetulnya memang sudah ada negara-negara lain yang sudah menerapkan peraturan ini sebelumnya gitu? Oke, kalau untuk negara lain yang sepengetahuan saya yang sudah itu kan Australia, ya, Amerika, Uni Eropa itu udah memberlakukan gitu ya, dengan pembatasan usia pengguna media sosial. Itu pun bagian dari respon para pemerintah di negara lain yang melihat bahwa perkembangan belakangan ini memunculkan ada beberapa dampak negatif yang perlu dieliminir oleh pemerintah gitu ya. Jadi memang ini bukan hal yang baru gitu, tetapi memang setiap negara punya kebijakan yang berbeda-beda dari sisi usia dan sebagainya, sehingga mudah-mudahan sih Indonesia sendiri bisa membuat kebijakan yang disesuaikan dengan konteks Indonesia gitu ya. Tentu butuh juga masukan dari berbagai ahli termasuk pakar dari perkembangan anak mungkin ya, juga tentu kalau berbicara media sosial ya kepada pakar dalam bidang media komunikasi seperti itu. Baik, kalau misalnya kita membicarakan terkait usia, tadi kan pembatasannya dari usia itu sendiri ya Bu ya. Kira-kira idealnya berapa sih anak-anak itu boleh atau bisa mengakses sosial media di Indonesia gitu? Oke, kalau idealnya sih sebenarnya sampai hari ini saya mencoba mencari ya rujukannya memang beragam. Ada platform tertentu yang dia sudah menetapkan usia 13 tahun ke atas yang sudah boleh dengan asumsi sudah masuk usia remaja. Lalu ada beberapa negara juga yang mereka menerapkan 16 tahun ada. Jadi beragam gitu. Kalau saya pribadi sih melihatnya karena media sosial ini belakangan justru memberikan dampak kecanduan mungkin ya ke beberapa anak-anak gitu, sehingga mungkin butuh usia yang agak matang. Maksudnya
17 tahun mungkin ya gitu, karena memang kematangan itulah yang membuat mereka jauh lebih bisa berhati-hati, bisa memilah informasi gitu. Karena kita tahu di media sosial tuh tidak ada batasan gitu ya. Jadi aspek censorshipnya juga tidak ada. Artinya harus ada pengawasan dari orang yang lebih tua, terutama orang tua atau orang yang lebih dewasa ketika anak menggunakan media sosial. Betul Bu. Karena kan kita aja di Indonesia gitu, seperti yang kita ketahui, kalau misalnya untuk membuat kartu identitas penduduk aja ada usia tertentu gitu ya, di 17 tahun gitu. Mungkin itu bisa menjadi salah satu berkaca dari itu untuk penerapannya di pembatasan akses anak-anak di sosial media juga seperti itu ya Bu. Betul. Saya juga sempat berpikirnya kan sekarang juga banyak ya platform di mana kita harus foto gitu ya, pengenalan wajah berikut dengan kartu identitas kita, ID card gitu. Apakah memang harus seperti itu gitu? Karena kalau hanya dibebaskan itu pasti orang dengan mudah mengganti usia gitu kan. Tapi kalau dengan dia harus melampirkan foto selfie dengan kartu identitasnya, mungkin itu jauh lebih terjamin gitu ya. Tetapi memang ada negatif efeknya juga, karena dengan begitu ya semakin lagi nih data-data kita mudah diakses. Sebenarnya selalu ada dilema ketika berbicara penggunaan teknologi gitu, karena pada dasarnya teknologi itu kan sifatnya netral, tergantung kita yang mau menggunakannya, bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif kalau kita tidak bijak dan menjadi salah dalam penggunaan gitu. Tadi kan itu kan terkait dengan pembatasan usianya. Sekarang kita membahas tentang dampak positif dan negatif dari penerapan aturan ini gitu untuk anak-anak di Indonesia. Kira-kira penerapan aturan ini akan lebih condong pada dampak positif kah atau dampak negatif, Ibu? Nah, karena ini baru peraturannya rencana ya, jadi belum menjadi ketok palu jadi peraturan, sehingga kita belum bisa melihat perkembangannya. Tapi kalau saya sih melihat mungkin akan lebih banyak dampak positifnya gitu, karena memang kita lihat dari aspek beberapa masalah ya, dari secara nasional dan global, masalah soal kesehatan mental gitu ya, karena adanya media sosial ini salah satunya adalah kecemasan ya, termasuk kesehatan mentalnya terganggu. Terus yang kedua adalah soal kecanduan. Yang ketiga soal keamanan sih ya, karena anak-anak jadi bebas aksesnya, berkenalan dengan orang dan sebagainya. Kalau berbicara dampak positif dan negatif dari peraturan, tentu kita harus melihat nanti ketika diimplementasikan gitu. Walaupun memang jadi ada keterbatasan ya, khawatir jadi terbatas media belajarnya, karena kita tahu banyak juga kok pengguna yang sudah bijak itu mereka menggunakannya untuk capacity building, maksudnya ada yang sampai dia bisa belajar bahasa lain selain bahasa Indonesia, yaitu karena belajar dari platform media sosial ada gitu. Jadi kembali lagi kepada masing-masing individunya, dan yang karena ini anak-anak maka memang pengawasan orang tua, guru, lalu juga teman sebaya itu menjadi faktor lain yang juga nanti akan menunjukkan keberhasilan dari peraturan ini gitu. Harapannya sih akan tentu lebih banyak dampak positif gitu dibandingkan dampak negatif. Karena kalau misalkan nanti dikhawatirkan akan meminimalisir kreativitas, sumber belajar. Saya rasa sumber belajar itu tidak hanya dari media sosial. Masih banyak kan dari buku dan sebagainya, atau bisa juga orang dewasa yang mengakses media sosial lalu informasinya disampaikan ke anak-anak gitu kan. Jadi kalau kita di komunikasi belajar yang namanya two step flow, artinya ada proses penyaringan dari orang-orang tua atau orang-orang dewasa, sehingga informasi yang dikonsumsi anak-anak nanti itu memang informasi yang sudah tersaring dan memang sesuai dengan usia anak-anak seperti itu. Baik, Bu. Tadi kan Ibu sempat mention juga terkait dengan keikutsertaan orang tua untuk mendukung peraturan ini ketika nantinya diterapkan di Indonesia. Kira-kira kalau misalnya boleh lebih detail lagi Ibu ya, sebagai seorang ibu juga pasti tentunya, kira-kira bentuk seperti apa sih yang bisa orang tua terapkan untuk membantu melancarkan dan juga mendukung peraturan ini seperti itu? Iya, betul. Pertama, kita melarang anak tidak menggunakan media sosial memang itu bukan hal yang mudah. Dan rasanya di perkembangan zaman sekarang tentu udah kelaziman orang punya media sosial, termasuk anak-anak gitu, sehingga memang yang penting adalah soal pengawasan. Pengawasan dari orang tua. Artinya ketika anak punya akun media sosial, ada baiknya juga orang tuanya punya akun media sosial biar bisa memantau. Bahkan sekarang itu bisa diintegrasikan antara akun orang tua dengan akun anak, sehingga bisa ketahuan. Lalu sekarang banyak juga aplikasi-aplikasi sebagai kontrol
parentingnya ya. Jadi artinya ada pembatasan penggunaan waktunya gitu ya. Jadi ada beberapa platform yang sekarang jadi anak itu sehari batasnya berapa, misalkan 2 jam, maka disetting itu 2 jam, jadi lebih dari itu dia tidak bisa gitu. Jadi memang harus diawasi, dilihat akun-akun apa yang di follow oleh anak gitu ya, dan terus orang tua tuh mendampingi. Jadi kalau di sekolah tentu sekarang sekolah tidak mengizinkan ya siswa walaupun bawa handphone atau smartphone itu disimpan di loker. Nah itu saya sepakat sekali gitu, karena mungkin digunakan untuk berkomunikasi dengan orang tua, misalkan soal antar jemput dan sebagainya, itu nggak masalah. Tapi bagus itu ketika harus dimasukkan ke loker, dan tentu orang tua harus terus mengawasi anak-anaknya gitu. Jadi memang tidak bisa dilepaskan begitu saja, karena begitu banyak informasi liar di media sosial, apalagi sampai hari ini kan belum ada undang-undang streaming, undang-undang media sosial, sehingga yang namanya proses penyensoran atau censorship itu sekarang balik lagi basisnya adalah ke keluarga. Betul. Jadi orang tua itu punya peran yang besar. Ya termasuk guru, karena untuk bisa membuat istilahnya literasi digital yang inklusif itu butuh ekosistem yang solid dari rumah, sekolah, dan lingkungan gitu. Terus yang penting juga ketika kita membatasi, melarang anak menggunakan media sosial, maksudnya tidak bisa setiap saat, maka kita harus cari aktivitas lain untuk bisa mengalihkan perhatian anak-anak dan juga mungkin energinya anak-anak untuk apa ya. Jadi artinya juga orang tua juga harus membatasi sih sebenarnya dalam menggunakan media sosial. Jadi harus membangun bonding antara orang tua dan anak. Jadi jangan sampai orang tua melarang anaknya tapi orang tuanya sendiri juga main media sosial. Jadi memang ini butuh kerjasama dari orang tua, anak-anak, terus juga tadi guru ya, teman sebaya gitu ya, dan juga tentu kita pakar-pakar psikolog anak dalam konteks perkembangan anak seperti itu. Wah, ini isunya sangat menarik sekali Ibu ya. Nah tadi kan terkait dengan literasi digital yang sempat Ibu sampaikan juga, kita kan mengetahui literasi digital itu ada digital etik gitu kan. Terus juga kira-kira seberapa besar pengaruh ketiga literasi digital yang bisa mempengaruhi penerapan peraturan ini gitu. Apa yang menjadi penting gitu selain digital etik, digital skill dan lain sebagainya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita mengacu pada pilar sekarang namanya Kementerian Komunikasi dan Digital ya. Jadi sebenarnya ada 4 pilar. Ada digital skill, digital ethic, digital safety, dan satu lagi digital culture. Nah, kalau dari hasil penelitian saya dan tim itu, jadi ada temuan yang menarik nih Bia. Jadi generasi Z, milenial itu memang skor dalam digital skillnya tinggi, ya. Tapi sebaliknya generasi baby boomers gitu yang jauh lebih tua itu digital etiknya yang tinggi, walaupun digital skillnya rendah. Jadi artinya apa? Jadi sebenarnya antar generasi ini saling melengkapi, karena kita punya latar belakang perkembangan teknologi zaman yang berbeda, sehingga harus melingkupi. Sehingga ketika kita bicara literasi digital, maka pemerintah jangan hanya mengajarkan menggunakan saja, itu baru level digital skill aja. Tapi soal digital safety itu juga penting untuk sering diajarkan ya gitu, karena kecenderungannya lebih banyak untuk keterampilan saja gitu, tapi untuk etik dan sebagainya belum sering nih digaungkan. Mungkin itu gitu. Dan satu sisi juga pemerintah harus menyiapkan pengamanan yang tepat. Bagaimana caranya ada teknologi yang bisa lebih menjaga keamanan seluruh warga, termasuk anak-anak yang mengakses media sosial. Jadi bagusnya sih ada kerjasama antara pemerintah dengan pengembangan platform gitu, dari pengembang platform. Jadi sehingga udah dikunci dari awal gitu. Jadi udah disortir dari awal, sehingga empat-empatnya harusnya selaras. Barulah disebut itu mewujudkan literasi digital gitu. Karena kan antara satu pilar dengan pilar yang lainnya itu saling berkaitan tentunya ya. Kalau misalnya semuanya bisa terimplementasikan, itu pasti akan jauh lebih baik lagi gitu perwujudan dari literasi digital itu sendiri. Iya, betul. Ya, tadi kan Ibu sempat mention sebelumnya bahwa peraturan ini bukan yang pertama diterapkan di Indonesia khususnya kan, tapi ada negara-negara lain sebelumnya. Kira-kira
nantinya ketika peraturan ini diterapkan di Indonesia, apa yang akan menjadi tantangan untuk Indonesia ketika penerapan ini benar-benar sudah diterapkan di Indonesia seperti itu, Bu? Oke, pasti pertama dalam setiap peraturan pasti ada resistensi atau penolakan ya gitu. Apalagi pasca pandemi, anak-anak dengan sekolah online itu udah ketergantungannya tinggi luar biasa dengan smartphone ya, dengan laptop, PC dan sebagainya. Internet tuh udah hal yang lazim gitu. Memang itu akan butuh adaptasi. Nah, sehingga adaptasi ini memang perlu komitmen bersama tadi dari semua pihak, orang tua, tadi guru ya, sekolah gitu ya. Kurikulumnya juga harus menyesuaikan karena peraturan aja kalau tanpa dikawal gitu sampai implementasi, memang itu tidak bisa terjadi gitu. Pengawasannya harus berlapis, komitmennya juga harus tinggi dari semuanya gitu. Dan tadi harus memberikan alternatif-alternatif yang tepat untuk anak-anak supaya mereka perhatiannya jadi tidak fokus hanya ke media sosial. Karena kan mengapa mereka enjoy main di media sosial, karena happy kan. Betul. Gitu, happy dan membuat mereka jadi kecanduan gitu kan. Karena segala sesuatu informasi bisa diakses dengan mudah gitu, sehingga memang harus dialihkan dalam dunia nyatanya ada sesuatu yang juga membuat mereka jadi lebih menyenangkan gitu. Jadi memang syarat-syarat itu yang harus terpenuhi gitu. Tapi saya sih yakin kalau semua berkomitmen, kita semua bisa beradaptasi, ya mudah-mudahan ini menjadi peraturan yang terimplementasi dengan baik, karena tujuannya juga baik ya, supaya generasi mendatang ini bisa lebih memiliki kualitas yang sangat bagus juga, gitu ya. Jadi teknologinya jalan gitu. Dan sebagai informasi nih, biar kalau dari data-data itu justru negara-negara pengembang platform itu durasi akses media sosialnya tuh rendah. Lebih rendah. Jadi kalau kita bandingkan dari GDP-nya gitu ya, negara-negara yang maju itu makin tinggi, makin rendah durasi medsosnya. Sebaliknya negara-negara seperti Indonesia sendiri ya, itu memang justru durasi mengakses medsosnya tinggi. Nah, dari situ kita belajar sebenarnya bahwa ketika menggunakan medsos berarti kan ada waktu yang kita keluarkan, ada biaya yang kita keluarkan. Nah, itu yang mungkin perlu diedukasi ke siswa, dalam hal ini anak-anak ya, supaya mereka tahu kenapa sih gitu. Kadang-kadang peraturan itu tidak dijelaskan apa yang melatar belakangi, apa manfaatnya buat anak-anak tuh sebenarnya apa gitu. Itu yang mungkin perlu kita edukasi, dan edukasinya harus berkelanjutan dan semua butuh komitmen bersama sih. Betul, gitu. Ibu. Nah, berarti kita memang seharusnya negara Indonesia ini bisa berkaca dari beberapa negara yang memang sebelumnya sudah menerapkan peraturan ini di beberapa negara tersebut, seperti itu, Bu. Kemudian mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir, Ibu ya, pada sesi IPB Podcast kita kali ini, bahwa kira-kira bagaimana harapan Ibu ketika nantinya peraturan ini, peraturan pembatasan akses anak-anak terhadap sosial media diterapkan di Indonesia? Ya, tentu harapan saya semoga peraturan ini segera terrealisasi ya, maksudnya dilegalkan ya secara formal menjadi peraturan pemerintah gitu, sehingga ini bisa segera kita implementasikan bersama gitu ya, karena menurut saya lebih banyak dampak positifnya. Tentu kita semua harus bisa mengawasi bagaimana implementasi dari peraturan ini gitu. Tentu jangan sampai adanya peraturan ini membatasi tadi kreativitas ya, membuat merasa siswa atau anak tuh jadi terbelenggu ya, jadi terbatasi, enggak. Tetapi justru ini bagian bagaimana cara kita untuk menyortir gitu, karena tadi kita bicara soal dilema dari teknologi, dalam hal ini media sosial. Akan selalu ada dampak positif, ada dampak negatif. Peraturan ini kita akan implementasikan untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalisir dampak negatif dari media sosial. Jadi saya sih berharap ini bisa segera disahkan justru ya, karena saya juga seorang ibu gitu ya. Jadi saya ingin sekali bahwa dengan adanya peraturan pemerintah ini menunjukkan komitmen tinggi ya, tanggung jawab negara untuk melindungi semua warga negara termasuk anak-anak ya, supaya kalaupun memanfaatkan media sosial dalam konteks untuk hal-hal yang bermanfaat gitu, karena bagaimanapun sifat dari penggunaan media sosial itu akan terakumulasi. Kalau kita orang komunikasi belajar yang namanya teori kultivasi, informasi terpapar terus dari media sosial yang 24 jam ada di hidup kita gitu ya, sehingga memang itu perlu ada pengawasan, tadi ada censorship ya, yang sekarang harus kembali peran orang tua, peran orang dewasa, dan kita semua untuk sama-sama saling
menjaga, mengawasi terutama pemanfaatan media sosialnya pada anak-anak. Oke, baik Ibu Eno, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Sama-sama, sehingga kita bisa sharing-sharing di IPB Podcast, tentu saja bersama dengan Sobat IPB di sini. Kemudian ternyata pembatasan akses anak-anak terhadap sosial media merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan khususnya bagi anak-anak di ruang digital. Apalagi mengetahui Indonesia diperkirakan akan mendapatkan bonus demografi di tahun 2045, sehingga harapannya selain memberikan perlindungan, peraturan ini juga harapannya dapat membantu meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Saya Razbia Seika beserta dengan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.